Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum menonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Setelah mencetak gol dalam laga Serie A putaran 9 yang dijadwalkan ulang melawan Bolonya, Rafael Leao kini telah mencetak 6 gol di musim ini, menjadikannya pemain Milan pertama yang mencetak setidaknya 6 gol dalam 6 musim berturut-turut sejak Ricardo Kakà. Setelah golnya melawan Bolonya, Rafael Leao telah mencetak 6 gol dalam 24 penampilan di Serie A musim ini. Dengan demikian, sejak musim 2019-2020, Rafael Leao kini telah mencetak setidaknya 6 gol di Serie A selama 6 musim berturut-turut. Statistik menunjukkan bahwa Rafael Leao adalah pemain Milan pertama yang mencapai prestasi ini sejak Ricardo Kakà yang melakukannya dari musim 2003-2004 hingga 2008-2009. Dalam pertandingan yang dijadwalkan ulang dari putaran 9 Serie A, AC Milan mengalami kekalahan yang mengejutkan, kalah 1-2 dari Bolonya saat bermain di kandang lawan. Sebelum pertandingan ini, Milan baru saja kalah 1-2 dari Torino di putaran 26 Liga. Setelah kekalahan ini, mereka kini telah mengalami 2 kekalahan berturut-turut di Serie A. Terakhir kali Milan mengalami kekalahan berturut-turut di Serie A adalah antara Januari dan Februari 2023 ketika mereka pertama-tama menderita kekalahan mengecewakan 0-4 di kandang Lazio, dilanjutkan dengan kekalahan 2-5 di rumah melawan Sassuolo dan akhirnya kalah 0-1 dari Inter Milan dalam derby Milan, menandai rentetan 3 kekalahan di Liga. Pada pertandingan yang dijadwal ulang di Liga Serie A pekan ke-9, AC Milan kalah 1-2 dari Bolonya. Di menit ke-61, João Félix yang memulai pertandingan ditarik keluar untuk digantikan oleh Christian Pulisic. Dalam pertandingan ini, ia tidak menciptakan tembakan ke gawang, menyelesaikan 3 dribble dengan 2 sukses, menyentuh bola sebanyak 23 kali, kehilangan penguasaan bola 8 kali dan mencatatkan akurasi umpan sebesar 72,7%. João Félix mencetak 1 gol pada debutnya di Milan, namun ia gagal menjaringkan bola di 6 pertandingan berikutnya, yang menyebabkan frustasi meningkat di antara skuad Milan. Selain gol debutnya sebagai pemain pengganti, kontribusi João Félix terbatas dalam 6 laga awalnya, di mana Milan mengalami kekecewaan setelah tersingkir di babak playoff Liga Champions dan mengalami kekalahan di 2 pertandingan terakhir Serie A mereka. Para pendukung AC Milan di Italia telah menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap manajemen klub dengan cara yang sangat jelas. Spanduk bertuliskan "Semua orang pergi, tidak layak" dipasang di luar kantor pusat klub di Casa Milan sebagai bentuk protes terhadap serangkaian hasil buruk yang dialami Rossoneri musim ini. Protes tidak berhenti di sana. Menurut laporan dari Milanews.it, spanduk serupa juga muncul di luar Milanello, tempat latihan tim pada sore hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan para pendukung telah mencapai titik terendah. Dengan situasi yang semakin memburuk, masa depan AC Milan menjadi semakin tidak pasti. Tekanan terhadap manajemen, pelatih, dan pemain terus meningkat, sementara peluang untuk menyelamatkan musim ini semakin kecil. Langkah apa yang akan diambil oleh klub untuk meredakan situasi ini? Apakah perubahan besar akan dilakukan? Atau Milan akan tetap bertahan dengan struktur yang ada? Yang pasti, para pendukung tidak lagi bersedia menerima hasil buruk tanpa tindakan nyata dari manajemen. Krisis ini menjadi ujian besar bagi klub dengan sejarah panjang seperti AC Milan. Hanya waktu yang akan menjawab apakah mereka mampu bangkit dan mengembalikan kejayaan mereka. Direktur Teknik AC Milan Giuseppe Moncada memberikan pembaruan terkait pembicaraan kontrak beberapa pemain kunci yang semakin mendekati akhir masa baktinya di San Siro. Ia pun menegaskan bahwa klub bekerja keras untuk memastikan para pemain tetap bertahan dan tidak pergi secara cuma-cuma.
Kami bekerja sama dengan baik dengan klub dan melakukan segala hal untuk memperbarui kontrak. Kami tidak bisa kehilangan pemain secara cuma-cuma saat kontraknya habis. Jadi sangat penting bagi kami untuk bersikap terbuka dengan para pemain dan mereka senang untuk bertahan, ujar Geoffrey Moncada kepada DAZN. Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah terkait negosiasi kontrak Christian Pulisic dan Tijani Reinders. Moncada pun memberikan kabar positif mengenai kedua pemain tersebut. Namun situasi berbeda terjadi untuk dua bintang Milan lainnya, Mike Maignan dan Theo Hernandez, di mana kontrak keduanya masih berlaku hingga Juni 2026, tetapi pembicaraan perpanjangan tampaknya lebih kompleks. AC Milan tampaknya sangat berhati-hati dalam memastikan para pemain kunci mereka tetap bertahan di klub dengan negosiasi yang terus berjalan. Para penggemar Rossoneri tentu berharap bahwa bintang-bintang andalan mereka akan tetap berseragam merah hitam dalam jangka panjang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.